Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Subang subuh ini, seperti biasa, ada yang bertanya kepada saya, Fred, katanya, masih tetap pada pendirian bahwa kasus ini kasus ini spontanitas. Banyak orang bilang ini terencana. Ya sah-sah saja orang berpendapat ya, kita kan punya argumen masing-masing. Kalau saya sampai sekarang masih tetap pada pendirian saya bahwa ini kasus tidak terencana, tapi adalah kasus spontanitas. Di video-video kemarin-kemarin juga zaman waktu tahun-tahun awal saya mengatakan bahwa ini spontanitas, bukan terencana. Bagaimana hal-hal yang sudah dipersiapkan, CCTV segala macam, bla bla bla, mengetahui jalur CCTV di mana, nggak, saya sih nggak nih ya. Kalau saya bicaranya seperti ini, bahwa apa yang diatur itu pasca eksekusi. Jadi pasca eksekusi, jadi gini, spontanitas dalam keadaan tiba-tiba tidak berniat untuk membunuh, tidak berniat untuk menghabisi, tapi kan ada sesuatu hal saya sampaikan waktu itu sehingga mengakibatkan hal-hal yang didiskusikan tidak tidak memenuhi keinginannya, sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan ya, antara pelaku dan korban, tidak ada persesuaian, sehingga terjadilah seperti itu. Jadi tidak ada niat untuk membunuh sebenarnya. Kemudian kenapa kok bisa semua serba rapi? Ya itulah saya bilang, 6 jam di sana itulah sebenarnya terjadi hal-hal yang saya katakan terjadi diskusi yang sangat alot, karena bisa saja dari sang pelaku itu meminta bantuan seperti itu. Terjadilah mulai di situ diskusi meja kotak ya. Kalau di sana ada diskusi meja bundar di sejarah, kalau kita ini meja kotak gitu di Ciseti. Dalam keheningan malam tanpa bersuara, hanya menyalakan lampu lilin saja. Nah, apakah ada, ya saya katakan di sanalah terjadi hal-hal yang harus dipersiapkan, harus segera lakukan ini, segera lakukan ini. Ya di luar, ya siapa tahu bisa seperti itu kan ya. Ini kan hanya argumen, bukan kebenaran, tapi ini argumen, sekali lagi argumen. Jadi kalau masalah jalur-jalur CCTV tidak terpantau gini-gini, polisi juga manusia biasa yang bisa hilap, bisa salah, dan polisi bukan malaikat ya yang selalu pasti benar, karena wah polisi pengayom masyarakat. Pasti ada sekian persen juga ada yang tidak benar, karena manusia biasa. Ya siapa tahu di antara sedikit itu adalah ada oknum, ya kita juga ya semuanya tidak yang tidak mungkin, karena kasus FS aja itu kan yang ngutak-ngatik CCTV kan kelas bintang itu kan, malah misalkan mungkin itu di perkotaan ini kan di pedesaan, apa tidak mungkin CCTV di daerah sana di utak-atik? Who knows, siapa tahu ya, tidak ada yang tidak tahu, tapi kemungkinan bisa saja, kemungkinan itu bisa aja ada yang utak-atik CCTV. Terus apakah yakin bahwa di antara CCTV tidak ada yang memantau? Kita juga tidak tahu yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Kan itu ada rahasia pihak kepolisian, dan polisi tidak perlu menyampaikan di media kan gitu ya, kan itu menjadi barang bukti dan buat kepolisian. Tapi kan apakah benar tidak ada CCTV di sana yang memantau pergerakan saksi? Jalan Cagak itu rame loh, di Jalan Cagak itu rame ya, tapi kalau memang dari pertigaan Tugu itu, kalau ke kiri itu ke daerah Ciseti, ke kanan ke Jalan Cagak kota, ke arah Tugu Nanas, ke arah Polsek, itu rame di situ ya, rame banget. Yang jualan-jualan, toko-toko itu semua hidup di sana. Itu pasti toko-toko itu ada CCTV
Ada bank lagi di sana ya. Bank itu 24 jam CCTV-nya. Karena ATM-nya kan ada di pinggir jalan tuh bank itu. Jadi ya sekali lagi bahwa polisi juga manusia biasa. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau tidak melakukan kesalahan. Terus perencanaan-perencanaan yang lain ya semuanya bisa direncanakan pasca eksekusi. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat begini. Kalau kita lihat mobil atau motor, katakanlah insiden kecelakaan. Ya. Insiden kecelakaan dari sebuah peristiwa tabrakan motor, mobil, kereta, pesawat atau apapun. Judulnya aja kecelakaan. Apakah kecelakaan itu bersifat perencanaan? Kecelakaan tidak perencanaan. Kecelakaan itu terjadi spontanitas. Dadakan gitu loh. Kalau bahasa orang nama dadakan. Kalau bahasa kita tuh dadakan, spontanitas, kecelakaan. Apakah ada kata-kata kecelakaan dari salah seorang? Sebuah kecelakaan antara dia sang penguasa kecelakaan, kemudian hura-hura seolah-olah seperti ditinggalkan. Ya bisa jadi pada saat itu mungkin saja terjadi kata-kata seperti itu karena mungkin lagi mendapatkan uang banyak dari sang bos yang bersangkutan kebagian gitu. Dan sempat ya ada kata-kata kecelakaan sampaikan. Ya siapa tahu kejadian ini adalah kecelakaan sebenarnya. Ya. Dalam artian spontan, kecelakaan tidak sengaja untuk membunuh. Tetapi karena ada kemarahan yang tidak terbendung mengakibatkan tidak terkontrol gitu kan. Tidak terkontrol. Ya semuanya bisa-bisa saja terjadi. Seperti itu. Masalah uang 30 juta juga itu kan juga jadi pertanyaan. 30 juta di TKP, apakah itu sebuah framing? Ataukah sebuah kenyataan? Apakah memang 30 juta untuk gaji guru? Ataukah memang sudah ada sebelum-sebelumnya di tanggal 17? Ada hal-hal yang berhubungan tanggal 30 juta dan tanggal 17. Dan di malam kejadiannya, di malam sebelum kejadian. Rentetan-rentetan itu bisa saja terjadi akibat daripada suatu hal yang diinginkan tetapi tidak direstui oleh kedua almarhumah, khususnya Ibu Tuti. Karena kan Ibu Tuti sebagai decision maker di sana, sebagai penentu Ibu Tuti almarhumah, ya, sebagai penentu kebijakan semua keputusan ada di Ibu Tuti. Ya, tentunya barangkali ada sesuatu hal yang tidak disetujui oleh Ibu Tuti dan daripada keinginan sang pelaku, ya, sehingga terjadilah kemarahan yang sangat memuncak. Apakah ada hubungannya juga dengan 30 juta? Katanya disinyalir di media bahwa 30 juta itu adalah untuk gaji guru. Gaji guru apa benar itu untuk gaji guru? Pertanyaannya. Berapa orang sih guru di sekolah sana? 5, 6? Berapa orang kira-kira di sana? Dan kalau kita lihat lagi pada saat itu adalah lagi masa-masa PPKM atau lagi masa pergantian tahun baru. Jadi kalau tidak salah tidak ada ini ya seperti hari ini Juli itu kan masa-masa tengah waktu sekolah penerimaan murid baru. Jadi tidak ada persekolah. Waktu itu memang kejadian Agustus, jadi awal-awal. Cuman permasalahannya waktu itu adalah masalah PPKM kan. Pada saat itu masalahnya PPKM. Nah, PPKM itu kalau kita lihat dulu di zamannya PPKM itu
kegiatan itu kan serba dihentikan. Pembelajaran itu online. Kemudian kalau kita lihat dulu, kita ingat di Jawa Barat itu bahwa semua dana itu ada pemotongan, terutama adalah dari pemerintah adanya dana-dana yang dialokasikan khusus buat kesehatan. Ya, kenapa saya tahu? Karena dulu saya ingat waktu ada dana olahraga dihapuskan, masukkan ke dalam dana kesehatan. Jadi beberapa dana-dana itu dimasukkan ke dalam dana kesehatan, termasuk sekolah, kalau nggak salah ya. Nah, apakah 30 juta itu adalah benar adanya untuk gaji guru-guru? Ada berapa guru di sana? Kalau 30 juta, katakanlah, ya saya juga tidak tahu ada berapa di sana orangnya, gurunya, apakah 5 orang, apakah 6 orang. Kalau misalkan 5 orang dibagi 30 juta, berapa dat? Apakah gaji guru segitu di sana? Ya tidak tahu saya yang sebenarnya sebenarnya berapa saya tidak tahu ya. Mungkin orang-orang di sana yang bisa menjawab ya, tentunya Yoris ya, yang masih ada Yoris, mungkin Pak Wahyu, Bendahara, atau mungkin Pak Dedi ya, atau Danu mengetahui berapa sih gajinya. Walaupun saya pernah ngobrol-ngobrol sama Danu, gaji pertama sekian, terus naik gaji sekian-sekian. Ya ada kurang lebih sejutaan lah kalau tidak salah, pernah saya dapat sampaikan dari Danu. Setelahnya, tapi sebelumnya nggak segitu. 1.200.000 kalau nggak salah, berapa gitu ya. Nah, kalau 30 juta itu untuk guru, berapa guru ada di sana? Ya kan tinggal dibagikan saja. Apakah mungkin gaji sekian? Nah, kembali lagi ke awal tadi bahwa memang tidak ada perencanaan, saya katakan bahwa ini spontanitas. Ya, ada hal-hal yang memang tidak perlu dilakukan kalau dia memang terencana gitu. Ya kan? Saya sudah sampaikan di video sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau dia perencana, dia sudah mengetahui seluk-beluk di awal ya, seluk-beluknya kedua almarhum, ada siapa yang ada di sana, tidur di sana, siapa aja yang suka datang ke sana, kemudian dia mempelajari ininya apa yang harus dia lakukan, dan sifatnya pembunuh, punten-punten ya, itu kan dia akan melakukan gerak cepat dan meninggalkan secara cepat. Apa tujuannya? Ya takut ketahuan kan gitu. Kan gitu, kalau namanya orang yang melakukan kesalahan, berbuat apa-apa kan itu kan berarti pengen secepatnya. Nah ini 6 jam loh. Masa disebut terencana? Ya kan? 6 jam menguasai TKP gitu kan. Bukan terencana kayak begitu. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi, kalau misalkan saya sampaikan bahwa prosesnya adalah si pelaku meminta tolong kepada orang yang kira-kira bisa menolong dirinya, kemudian karena memang dia tidak berniat membunuh, hilaf, kemudian katakanlah sebut dengan kecelakaan, ya, seperti itu. Ada ya, seperti kata seseorang yang pernah menyampaikan katanya kecelakaan. Kemudian meminta tolong. Nah, yang diminta tolong ini mungkin ya ibarat kata kalau misalkan ada orang minta tolong, kemudian orang yang diminta tolong ini mungkin tidak akan sendiri. Ya. Pasti dia mencari juga teman yang lain untuk bagaimana mencari solusi. Meminta pendapat dari yang lain. Bagaimana ini? Kalau misalkan si pelaku ini meminta tolong, kemudian si pelaku ini menceritakan hal-hal yang terjadi, pada saat orang yang diminta tolong mengetahui bahwa kejadian seperti itu, tentu yang pertama dia pasti kaget, super kaget. Orang yang pertama kali dihubungin misalkan ya, sekali lagi ini kan baru asumsi ya, orang yang dihubunginya pasti kaget, sangat kaget dan shock kali ya. Pasti shocknya sangat luar biasa orang yang pertama kali dihubungi oleh si pelaku.
Ini kan sekali baru asumsi kan argumen. Pada saat shock seperti itu pasti meminta tolong lagi kepada orang yang bisa memberikan sama-sama memberikan solusi, tidak akan sendirian. Makanya datang yang diminta tolong itu tidak sendiri datang ke sana. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Datang ke sana ya minta tolong. Dan pada saat minta tolong itu ya tentunya mencari orang-orang yang yang bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Bagaimana caranya agar sesuatu halnya bisa beres gitu loh. Segala sesuatu bisa beres. Kalau orang yang diminta tolongnya seperti itu, meminta tolong kepada yang lain. Ya mungkin saja orang-orang yang diminta tolong. Jadi pelaku minta tolong kepada yang bersangkutan, misalnya ya, yang bersangkutan minta tolong lagi. Kemudian dipanggillah beberapa orang-orang yang sekiranya dekat dengan yang bersangkutan, yang kira-kiranya bisa bergerak cepat untuk menangani permasalahan. Ya kan? Karena bisa saja di dalam kasus ini kita tahu bahwa ada dalang, eksekutor, kemudian pembantu-pembantu. Nah, mungkin saja pembantu-pembantunya itulah ya di situ. Orang pembantu yang mengetahui seluk-beluk masalah penghilangan jejak, kemudian yang mengetahui juga yang bisa membantu yang ya untuk membantu mengangkat dan lain sebagainya, membersihkan dan lain sebagainya ya. Di sana terjadi seperti itu. Kemarin di video saya juga disampaikan bahwa apakah dalang dan eksekutor orang yang sama? Ya tidak ada menutup kemungkinan dalang dan eksekutornya orang yang sama. Ya, karena tadi apa? Karena memang tidak ada niat untuk membunuh. Dan sebenarnya tidak ada dalang di sini sebenarnya. Dalangnya itu keluar setelah pasca eksekusi. Baru ada dalang di sana. Tapi bukan dalang eksekutor. Tapi kalau saya lebih mengatakan bukan dalang, tetapi lebih kepada komandan lah. Komandan untuk menginstruksikan kepada anak buahnya lah, semacam kayak begitu ya. Untuk memberikan instruksi seperti ini. Seperti itu. Kalau saya melihat sih bukan dalang. Kalau dalang memang kan perencanaan ya. Karena saya asumsi saya dan argumen saya adalah ini bukan perencanaan, adalah kecelakaan. Maka tidak ada dalang kalau menurut saya seperti itu ya. Tapi kan semua semua sah-sah saja untuk bisa memberikan argumentasi. Kalau saya sih selama saya mengikuti perjalanannya ya seperti itu sih. Kalau saya lihat ya. Ya kembali lagi kita hanya bisa berharap agar kasus ini bisa terungkap. Walaupun secara pribadi memang agak susah sih. Secara pribadi insting saya gitu ya, agak susah. Walaupun sebenarnya ke arah-arah satu adalah tadi sampai sampaikan di video kemarin adalah pengakuan ya. Ke arah pengakuan, ya kita berharapnya ke arah pengakuan sebenarnya. Ada salah satu pelaku di antara mungkin lebih dari satu orang itu ada yang mengaku gitu. Ya mudah-mudahan walaupun itu memang susah dijadikan sebagai sesuatu hal jadi alat bukti yang kuat ya buat di persidangan nanti dan untuk menentukan tersangka. Tetapi minimal ada pencerahan nantinya kalau misalkan ada yang mengaku gitu. Ya mudah-mudahan saja ada yang mengaku ya, mudah-mudahan ya. Karena gini, sekuat-kuatnya orang untuk memberikan instruksi, kamu diam, kamu diam, kamu diam. Kalau kamu bicara, kamu begini, saya bongkar. Pada saat memegang prinsip itu, ya suatu saat juga akan ada kelemahan gitu. Kita tunggu saja kelemahannya. Ya kelemahannya kan tidak lain dari uang. Kalau selama ini misalkan ada uang dan sebagainya, kemudian uang itu tidak ada. Bisa saja dengan tidak adanya uang, dia akan mengaku. Salah satunya akan mengaku. Atau ada kecelakaan sambungan. Kalau saya katakan bahwa kejadiannya kecelakaan,
Apakah ada kecelakaan lanjutan kepada orang terdekatnya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.